Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kor, sebelum kita berdiskusi Mas, kita coba bertanya dulu kepada juru bicara Kementerian Kesehatan yang juga adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Ibu Dr. Siti Nadia. Dr. Nadia, selamat pagi. Pagi, Mas Yonas. Ya, Dok. Terima kasih sudah memberikan waktu. Dokter, pertanyaan pertama saya adalah 1,2 juta dosis vaksin yang kita datangkan dari Tiongkok sudah atau sedang diperiksa dan akan keluar izin edar. Izin edar ini kira-kira akan keluar kapan, Dok? Iya, kalau pastinya ini mungkin yang punya kewenangan Badan POM ya, Mas Donatnya. Jadi kami tetap masih akan menunggu tentunya hasil evaluasi daripada Badan POM dan MUI tentang kehalalan dan izin emergency use authorization dari vaksin ini. 1,2 juta itu sudah datang, 1,8 itu juta lagi akan datang rencananya akhir Desember ini atau awal Januari ya, Dok ya? Diupayakan pada Desember ini, tetapi mungkin karena akhir tahun mungkin ada perubahan waktunya sehingga mungkin akan bisa datang di awal tahun seperti itu. Oke, dan informasinya adalah bahwa untuk prioritas pertama vaksin akan disuntikan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Apakah itu berarti pulau-pulau lain masih belum untuk tahap pertama ini? Dasar pemikirannya atau pertimbangannya apa ya, Dok ya? Ya baik Mas Yonat, jadi memang dari perhitungan dan rekomendasi dari ITAGI, kita itu harus memberikan vaksinasi minimal 100 kepada 107 juta orang. Nah, dan ini tentunya sangat tergantung ya dengan ketersediaan vaksin. Sehingga pada tahap awal ini vaksin yang baru kita dapatkan adalah sejumlah 1,2 juta vaksin. Nah, ini tentunya 1,2 juta ini kita utamakan secara prioritas ya. Jadi kita membuat prioritas. Yang pertama yang tentunya menjadi prioritas kita adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tentunya tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini kita fokuskan di Jawa dan Bali karena memang kasus COVID-19 ini tertinggi adalah terutama di Pulau Jawa dan Bali. Dan yang kedua adalah penduduk kita sebagian besar 60% ini berada di Jawa dan Bali. Oh, oke. Dokter, ada yang mengatakan atau mungkin mempertanyakan keamanan vaksin yang kita dapat ini. Apakah ini benar-benar aman nanti untuk disuntikan ke masyarakat atau seperti apa, Dok? Iya, baik. Yang pertama pasti seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa tentunya pemerintah akan menjamin vaksin yang akan digunakan aman, bermutu, dan memenuhi efikasinya. Nah, dalam hal ini tentunya Badan POM sebagai regulator yang bisa mengeluarkan EUA, yang ini yang akan nanti lebih memastikan keamanan, mutu, dan efikasi daripada vaksin tersebut. Yang kedua adalah tentunya dalam penentuan jenis vaksin, pemerintah tidak sendiri karena kita punya komite penasehat imunisasi nasional. Dan ini komite ini bekerja untuk mereview berbagai macam literatur dan berdasarkan data-data yang ada dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pilihan vaksin yang terbaik. Oke, terakhir dokter, strategi sosialisasi yang akan ditempuh untuk memberitahu semua masyarakat tentang vaksinasi COVID ini seperti apa, Dok? Apakah akan ada kampanye masif begitu? Kalau dulu kita masih ingat ada iklan untuk mencoblos inga-inga, atau dulu pernah pemerintah juga mengadakan kampanye penghematan listrik, matikan lampu jam 9 sampai jam 11 begitu. Itu apakah akan ada seperti ini atau memang ya mengikuti perkembangan saja, Dokter? Iya, baik.
tentunya sosialisasi di tahap awal kan sudah mulai dilakukan bahwa adanya kedatangan vaksin serta tahapan proses-proses daripada bagaimana nanti pelaksanaan vaksin ini. Nah, nanti setelah nanti Badan POM dan MUI memberikan EUA dan fatwa kehalalannya, tentunya tahap berikutnya adalah kita akan melakukan sosialisasi, dan tentunya karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya sektor kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama dengan tentunya KPCPEN kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tentang termasuk pelaksanaannya, bagaimana mengaksesnya, dan tentunya masyarakat nanti seperti apa kalau ingin memvaksinasi dirinya. Baik, kita harapkan sosialisasi ini bisa berjalan dengan masif begitu ya dokter, karena supaya semakin jelas, jangan nanti ketika kita sudah harus vaksinasi masih saja ada rakyat yang bingung. Dokter Siti Nadia, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Dokter Nadia. Pertanyaannya itu Mas Kohar, apakah memang sosialisasi ini sudah sampai ke masyarakat? Karena melihat beragamnya tingkat pendidikan di Indonesia, kemudian kondisi geografis yang tidak juga mudah dijangkau, ini kan harus ekstra effort untuk melakukannya. Bagaimana Mas? Nah, banyak kerjasama, kolaborasi yang harus terus dilakukan agar sosialisasi ini betul-betul bisa masif. Kalau ditanya apakah sosialisasi sekarang sudah ada, sudah. Tetapi persoalannya sudah terstruktur dan masif atau belum? Jawabannya pasti belum. Kenapa? Karena masih lebih banyak orang yang belum sepenuhnya peduli, atau jangankan peduli, belum sepenuhnya merasa aman meskipun sudah ada vaksin. Beberapa di antaranya kan malah menyangsikan, misalnya ada yang sampai mengait-ngaitkan dari asal vaksin. Oh iya. Karena vaksin ini dari Tiongkok, misalnya yang baru datang dari Tiongkok, maka dikait-kaitkanlah dengan isu-isu yang lain. Ada yang isu politis lah, isu hal-hal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan efektivitas, keamanan vaksin. Ada yang mengatakan ini di Tiongkok sendiri tidak dipakai, katanya begitu Mas. Isu hoax itu akan selalu menyertai, apalagi di era post-truth seperti sekarang ini. Maka harus betul-betul gencar dilakukan dan meyakinkan publik. Trust itu penting, membangun trust itu. Bagaimana meyakinkan itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba bertanya kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Ihwan. Iya, pekerjaan penyelenggara negara itu atau pemerintah itu membuat rakyat itu sehat, aman, dan selamat, kan begitu. Dalam keadaan menghadapi COVID-19 yang luar biasa sekarang ini. Tapi masalah vaksin dan terapi itu kan masih cukup panjang waktunya. Sedangkan keadaan mendesak. Jadi apa yang dikirimkan rencana dari Cina itu kalau tidak keliru 50 juta kalau tidak keliru. Sekarang baru berapa itu yang dikirimkan. Yang aneh di Cina sendiri konon kabarnya malah tidak dicobakan kepada warga negara sana. Kenapa? Apa betul berita itu? Itu yang jadi masalah. Nah, kita dalam keadaan COVID yang seperti ini terjebak pada hal yang tidak prinsip dalam menangani. Karena apa yang tidak prinsip itu like, dislike, prejudice, negative interpretation, lalu berpikir dogmatik, eksklusif, ekstrim dalam golongan. Dan itu menyangkut masalah basic starting point dan fundamental politik identitas. Nah, sedangkan yang prinsip kan kita tahu ideologi negara, kemudian konstitusi, lalu eksistensi negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan sampai kepada pembangunan nasional. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ada lagi yang bertanya soal hoax yang beredar itu Mas Kohar. Kita akan berlanjut dulu ke Pak Izhar di Cilegon, Banten. Pak Izhar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Selamat pagi Pak Izhar. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, saya kira gini, menurut saya ada 3 hal penting yang harus kita punyai dalam rangka
mensosialisasikan kepada masyarakat. Pertama aspek keamanan, ya. Kita masyarakat itu harus betul-betul yakin. Jadi bahwa vaksin ini sudah aman. Dalam hal ini tentu saja harus melibatkan selain Departemen Kesehatan, harus melibatkan organisasi-organisasi profesi yang lain, misalnya selain institusi POM, ada juga misalnya ID yang harus dilibatkan di situ, sehingga masyarakat yakin. Ya, pilihlah masyarakat yang mana yang dia yakini, apakah kesehatan, apakah POM, apakah ID, yang jelas ketiga-tiganya dilibatkan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah aspek kehalalan. Halal, jadi bolehlah tadi yang mengatakan ya halal, boleh kita misalnya referensi Malaysia mengatakan tidak, itu nomor 2 halal atau tidak. Menurut saya itu penting, kalau Indonesia beda gitu. Ini hal yang sangat penting. Tentu saja melibatkan organisasi seperti mungkin MUI untuk juga terlibat dalam ini, meyakinkan bahwa itu halal. Ya. Kemudian yang ketiga aspek komersialisasi, yakinkan terencana dan terukur. Apakah ini tidak berbayar atau berbayar? Kalau berbayar berapa? Setiap provinsi kalau akan beda-beda berapa? Itu harus diyakinkan masyarakat. Jangan sampai diberi peluang kepada yang mereka yang mencari kesempatan-kesempatan untuk mengkomersialisasikan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Izhar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izhar ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Vence. Jadi begini Bung Leo, kalau menurut saya, kita kan ini sudah hampir setahun masyarakat itu seperti di kerangkeng lah. Artinya bahwa siapa sih Bung Leo dengan Pak Kohar juga kan takut terkena COVID. Tapi persoalan ketika vaksinnya sudah ada, memang saya setuju dengan Pak Kohar tadi bilang katanya bahwa yang diutamakan adalah Pulau Jawa. Ini sosialisasi perlu Bung Leo. Karena saya menyadari titik sentral pergerakan ekonomi kita kan di Indonesia ada di Jawa dan Bali. Nah oke lah, tetapi yang kita juga harus, yang kalau boleh saya usul, ya generasi muda kita, artinya anak-anak mahasiswa dan anak pelajar SMA, SMP, SD juga itu harus, karena mereka itu adalah generasi muda yang penerus pembangunan bangsa kita. Kalau mereka sudah terlanjur terpapar dengan COVID, nah harapan kita terhadap generasi muda kita apa? Kabur kan? Nah oleh karena itu perlu adanya suatu sistem sosialisasi dari pemerintah. Saya kira kalau berbicara soal halal tidak halalnya, kalau ini namanya obat, ini untuk menyembuhkan kita. Ya saya setuju dengan Pak Kohar tadi, Malaysia saja yang istilahnya garis keras soal dogmatika agama, mereka tidak terlalu pusing soal halal karena mereka menyadari bahwa obat ini adalah untuk menyembuhkan kita kan. Nah saya kira marilah jangan kita terjebak pada soal pro kontra, harus begini, harus begitu. Yang penting sosialisasi itu dari pemerintah terhadap masyarakat supaya masyarakat bawah jangan terjadi konflik di masyarakat bawah sendiri. Oke, itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Venja di Manado, Sulawesi Utara. Ini bagaimana nih Mas Kohar? Ada yang mengatakan tadi yang penting aman, Pak Izhar ya, aman, halal, dan soal komersialisasi nih. Bagaimana Mas? Ya, yang jelas transparansi harus disampaikan. Jadi misalnya tentang tadi keamanan, ada yang meragukan karena ini berasal dari Tiongkok, maka diragukan keamanannya. Selama proses uji klinis sudah dilalui sampai pada fase yang betul-betul aman, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ya ini berarti aman. Satu itu dulu. Kemudian yang kedua, efektivitasnya kan juga secara kesehatan akan diteliti. Sampai berapa persen ini efektif untuk menciptakan imun. Lalu yang ketiga, soal kehalalan. Ini kan yang tadi saya katakan debatable. Tiap-tiap negara punya cara untuk melakukan itu. Malaysia yang mendasarkan seperangkat aturannya berdasarkan hukum Islam saja, itu meniadakan kewajiban halal bagi vaksin. Karena melihat kondisi darurat. Kenapa? Karena kondisi darurat. Di dalam qawaidul fiqhiyah istilahnya. Qawaidul fiqhiyah itu kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum di dalam Islam. Itu ada istilah namanya ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu itu darurat atau bahaya itu harus ditolak, harus ditiadakan dulu. Artinya meniadakan bahaya itu bisa apapun. Misalnya kalau orang tidak melakukan transfusi atau tidak makan lah, katakanlah, tidak memakan sesuatu yang tadinya haram, tetapi karena haram itu kemudian menimbulkan obat, maka
yang haram itu bisa jadi halal asal dia tidak menginginkan, kan, sebetulnya seperti itu. Terpaksa. Jadi, ya, ini dengan sangat terpaksa. Jadi menyelamatkan orang dari kematian itu harus didahulukan daripada tadi itu urusan halal haram itu. Itu persoalan yang lain yang tadi disebut oleh penelpon. Ya, masalahnya adalah sosialisasi ini kelihatannya sudah tidak bisa lagi parsial, Mas. Betul. Ini juga harus dilakukan dengan terstruktur begitu dan juga harus lebih masif lagi. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Ko, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kita melihat Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN itu sudah rutin menggelar konferensi pers. Dan itu sudah beberapa kali dilakukan dimotori oleh Kominfo. Tapi pertanyaannya, Mas, apakah dengan itu lalu kemudian ada 5 juru bicara yang kita tahu ditunjuk untuk seputar vaksin ini, itu sudah cukup untuk mensosialisasikan vaksinasi atau vaksin COVID ini? Belum, jawabannya jelas, tegas. Satu kata, belum. Kenapa? Karena sosialisasi itu butuh banyak perangkat. Sosialisasi itu juga membutuhkan apa yang disebut kalau istilahnya TSM. Jadi harus terstruktur, harus sistematis dan harus masif. Kalau dia memenuhi unsur TSM itu di dalam sosialisasi, maka dia akan efektif. Dia akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, siapa yang perlu digandeng? Itu juga penting. Misalnya siapa yang harus menjelaskan dari sisi keamanannya? Siapa yang harus menjelaskan dari sisi efektivitas? Lalu siapa yang harus menjelaskan dari sisi kehalalannya? Betul. Kalau ada yang masih mempertanyakan soal kehalalan itu. Artinya kan berarti harus ada sosok tokoh masyarakat yang paham, yang expert, yang ahli di bidang yang tadi saya sebutkan tadi itu masing-masing. Nah, tetapi yang paling penting adalah begini, misalnya kayak tadi ada pertanyaan kenapa Jawa Bali dan seterusnya. Itu prioritas paling awal karena jumlah yang disediakan, yang tersedia masih terbatas. Itu pasti sangat terbatas. Baru 1,2 juta vaksin, dosis vaksin dari 214 juta yang dibutuhkan. Lalu gelombang kedua 1,8. Nah, baru kemudian ketika 1,8 itu datang lagi, maka dia akan menyebar atau disebar di seluruh wilayah di Republik ini. Untuk siapa? Untuk petugas kesehatan dulu. Untuk mereka-mereka yang melayani publik. Itu wajar, itu prioritas awal. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak. Tetapi itu prioritas awal. Tapi ini harus disampaikan. Harus disampaikan. Lalu bagaimana menyampaikan juga nanti strategi mandiri sama gratis. Gratis untuk siapa? Sebetulnya sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, tapi tinggal disosialisasikan secara tadi TSM tadi itu. Betul. Jadi misalnya yang disebutkan bahwa nanti 75 juta itu mandiri. Yang 33 juta itu baru gratis. Siapa yang gratis itu? Ya tadi petugas kesehatan, berada di wilayah publik, layanan publik, guru mungkin, kemudian siapapun yang bersentuhan secara umum dengan publik, maka dia layak untuk mendapatkan itu. Lalu siapa yang mandiri? Nah, mandiri itu bagaimana ya? Publik kebanyakan. Mandiri itu seperti apa? Kalau menurut Menteri Kesehatan, mandiri itu ya bisa saja menggandeng jam sostek, menggandeng BPJS Kesehatan, lalu menggandeng asuransi-asuransi yang lain, asuransi kesehatan yang lain. Prinsipnya adalah bahwa mandiri itu harus bisa ditegaskan kepada masyarakat, disosialisasikan sampai bawah. Kalau saya tidak punya uang, tetapi saya punya BPJS Kesehatan, apakah bisa? Nah, seperti itu juga harus disampaikan kepada masyarakat. Harganya berapa, dosis kalau mandiri itu harganya berapa, range-nya berapa, nah, tingkat kemahalannya bagaimana. Itu semua adalah tugas dari para orang yang akan menjalankan sosialisasi siapapun, termasuk tadi menggandeng masyarakat. Sosialisasi yang TSM tadi itu, kapan harus mulai dimasifkan, dilakukan terstruktur, Mas? Apakah nanti setelah vaksin itu siap disuntikan atau harus dari sekarang? Ya harus dari sekarang. Begitu vaksin itu sudah tiba, itu kan harus sudah langsung sosialisasi. Vaksin apa yang sudah tiba, produksi mana, kenapa vaksin itu dulu yang tiba. Nah, misalnya
kan sudah banyak berita ada Pfizer, BioNTech yang katanya efektivitasnya sampai 95%. Kenapa bukan itu saja? Kenapa harus dari Tiongkok? Nah, ternyata ada problem. Kalau vaksin Pfizer yang diimpor ke Indonesia, maka dia harus dikirim dalam suhu minus 70 derajat Celcius. Luar biasa ya. Itu kan suatu yang susah sekali di Indonesia dengan iklim tropisnya. Nah, karena itu hal-hal semacam ini juga harus dijelaskan. Kenapa? Kalau Sinovac kan cukup dengan tingkat kedinginan di minus 2 derajat itu sudah bisa didistribusikan kemana-mana, dan itu Indonesia sudah sangat punya pengalaman lah untuk hal-hal seperti itu. Tetapi ini harus dijelaskan dan masyarakat harus sampai dibuat kemudian percaya. Tidak mungkin misalnya membuat 100% percaya, tetapi paling tidak kalau sudah 70% sampai 80% itu akan sangat bagus. Baik, semoga kita bisa betul-betul dan kita juga bisa mendukung sosialisasi vaksinasi ini ya. Mas Abdul Qadir, terima kasih Mas sudah ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kiranya pemerintah tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi vaksin. Di samping itu pemerintah juga harus menyadarkan masyarakat bahwa mencegah COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan melalui mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Mari kita jaga sama-sama kesehatan kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.